Belajar kisah-kisah yang ada di Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita. Hanya di YouTube Cornerstone. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Allah memegang kendali. Bagaimana pekabaran pengharapan itu datang kepada kita tentang keadaan dunia sebelum Yesus datang kedua kali. Ketika terjadi masalah, tragedi, pemberontakan, dan segala jenis kejahatan yang ada, kita harus tetap yakin bahwa Allah masih berada dan Dia masih memegang kendali dunia ini. Kalau kita tidak baca dengan baik firman Tuhan, maka kita akan terjebak dengan ajaran-ajaran palsu. Ya, ajaran palsu, ajaran-ajaran yang tidak benar. Dan kalau kita terjebak dengan ajaran-ajaran tidak benar, maka kita akan terjebak kepada hal-hal yang akhirnya tidak sampai kepada pengertian kita apa sebenarnya maksud daripada pelajaran itu. Cornerstone, senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi di episode terbaru Cornerstone Connection Hope Channel Indonesia, Televisi yang mengubah hidup Anda. Bersama aku Mauren dan temanku di sini Kak Noel. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kita semua bisa dalam keadaan yang sehat ya. Kalau Kak Noel gimana nih kabarnya? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Senang banget kan kita bisa berkumpul di sini, nongkrong di sini. Setidaknya nih seminggu sekali membahas tentang cerita Alkitab. Jadi hari ini kira-kira apa lagi nih cerita yang akan kita bahas? Nah, teman-teman di rumah, kita sudah masuk di kitab Daniel pasal 8 dan 9 ya. Dan kira-kira cerita apa tuh di sana? Jadi gini, ceritanya suatu waktu Daniel mendapatkan suatu penglihatan di mana nampak di depannya ada seekor kambing jantan yang datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Nah, kambing jantan itu memegahkan diri, tapi suatu waktu patahlah tanduk yang besar itu dan tumbuh di tempatnya 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat penjuru mata angin yang dari langit. Dan kemudian Daniel ini mendengar beberapa orang kudus berseru sampai berapa lama waktu penglihatan ini. Nah, kemudian ada yang menjawab sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan wajar. Nah, lalu Allah memberitahukan kepada Daniel makna dari penglihatan tersebut, di mana kalau kambing jantan yang berbulu kesat itu adalah kerajaan Yunani, dan tanduk besar yang ada di antara kedua matanya itu adalah raja yang pertama, yang mana tanduk itu akan patah. Tapi nanti akan muncul 4 tanduk baru, yang artinya 4 kerajaan akan tumbuh dari bangsa itu. Kemudian kelanjutannya itu, akhir dari kerajaan mereka adalah apabila orang-orang yang telah penuh dengan kejahatan, maka akan muncul nih seorang raja dengan muka yang garang dan pandai menipu. Kekuatannya ini akan sangat hebat. Ia akan berkuasa dan bahkan akan menindas nih orang-orang kudus. Hingga berakhir kekuasaannya saat sebuah batu tanpa pertolongan tangan datang dan membinasakan semuanya. Makin seru ya cerita ini ya. Terus kalau kita lihat tadi dalam cerita ini ada beberapa poin yang seru. Ada seekor kambing jantan yang memiliki tanduk dan akhirnya tanduk itu patah, lalu muncul 4 lagi. Juga ada pekabaran tentang 2300 petang dan pagi. Nah, kemudian nih kita juga akan belajar tentang bagaimana nih Allah tetap memberitahukan kepada umatnya tentang akhir dari sebuah kehidupan dan bagaimana Allah akan memberikan kepada kita sebuah kebebasan. Jadi saat ini kita mau belajar tentang nubuatan-nubuatan itu ya. Pada penasaran nggak sama maksud dari cerita ini tuh apa? Betul banget nih. Nah, pastinya kita akan lanjut lagi nanti untuk berdiskusi bersama-sama di selanjutnya nih. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami di Cornerstone Connection.
di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu semua untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang triwulan ini tema besarnya kita yaitu kembali ke masa depan. Dan kita sini udah nyampe nih ke pelajaran ke-12 dengan judul Allah memegang kendali. Pelajaran pekan ini berfokus kepada bagaimana pekabaran pengharapan itu datang kepada kita tentang keadaan dunia sebelum Yesus datang kedua kali. Ketika terjadi masalah, tragedi, pemberontakan, dan segala jenis kejahatan yang ada, kita harus tetap yakin bahwa Allah masih berada dan Dia masih memegang kendali dunia ini. Nah, seperti yang dikatakan dalam sekilas cahaya, kutipan sekilas cahaya, bisa kita buka buku kita, katanya, melalui hayal yang lain terang selanjutnya dipancarkan kepada peristiwa-peristiwa yang akan datang. Dan adalah pada akhir hayal itu Daniel mendengar seorang kudus berbicara dan seorang kudus yang lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini? Daniel 8 ayat 13, jawaban yang diberikan ialah sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Kita memiliki pengharapan bahwa tempat kudus itu seperti yang kita dengar tadi, akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Nah, ayat inti kita, kalau kita buka Alkitab kita atau di buku Cornerstone kita dalam Daniel 9 ayat yang ke-19 dikatakan, ya Tuhan, dengarlah ya Tuhan, ampunilah ya Tuhan, perhatikanlah dan berdaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Nah, ayat ini itu adalah sebuah seruan dari Daniel setelah dia melihat tentang kengerian dunia ini yang nanti akan terjadi dan kengerian dunia ini dalam kita menanti kedatangan Yesus. Daniel berseru kepada Allah untuk memberikan kita gambaran bahwa hanya Allah tempat kita berlindung dan juga menggantungkan pengharapan kita kepada Dia. Nah, teman-teman, dalam buku kita nih, di Apakah Kamu Tahu dikatakan nubuatan 2300 hari adalah waktu nubuatan yang paling panjang. Satu hari dalam nubuatan setara dengan 1 tahun. Itu bisa kita lihat di Yeskiel 4 ayat yang ke-6. Jadi nubuat ini sungguhnya sejauh 2300 tahun lamanya. Cukup lama sebelum Tuhan dapat membersihkan kekacauan yang telah dibuat oleh tanduk kecil. Daniel 9 ayat 25 mengatakan kepada kita bahwa nubuatan ini dimulai ketika surat perintah untuk membangun kembali Yerusalem dikeluarkan. Buku sejarah menyebutkan bahwa hal ini terjadi pada tahun 457 sebelum Masehi. 2300 tahun kemudian membawa kita kepada tahun 1844. Sungguh menakjubkan, Allah memberikan nubuatan ini 90 tahun sebelum hal itu terjadi. Bahkan hal itu terjadi seperti yang Dia katakan. Betapa akuratnya nubuatan tersebut. Wah, berarti setelah kita dengar ya nubuatan tentang 2300 petang dan pagi, kita bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan. Dia bisa merancang semua nubuatan itu bahkan 90 tahun sebelum kejadian itu terjadi. Nah, seperti dalam Yohanes 16-nya yang ke-33 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, benar banget. Sekarang kita mau baca di pertanyaan, apakah pendapatmu? Daniel menerima penglihatan dari Allah mengenai hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman. Penglihatan itu menyatakan mengenai beberapa perkara yang menakutkan yang akan terjadi kepada umat Allah. Penglihatan itu bukan hanya menakutkan buat Daniel, tetapi juga Alkitab mencatat bahwa dia telah melihat penglihatan itu, dia pingsan dan menjadi sangat sakit. Nah, mengapa nih menurut kita Tuhan menunjukkan kepada Daniel hal-hal yang mengerikan itu? Kenapa? Menurut kakak, kira-kira kenapa Tuhan menunjukkan kepada Daniel hal-hal itu? Ya, biar kita semua tahu pada saat ini. Mungkin karena Allah ingin memberikan Daniel nubuat itu agar kita semua pada zaman ini mengetahui bahwa di tahun-tahun yang akan datang, dan untuk bagi mereka saat itu juga, bahwa akan ada kekacauan di dunia ini. Itu sih. Oh, kalau menurut aku mungkin sama ya. Kalau Tuhan tuh mau kasih tahu ke Daniel kalau dunia ini tuh akan hancur, dunia itu akan semengerikan itu. Jadi Tuhan mau Daniel menuliskannya dan menyampaikan kepada kita semua bahwa kita tuh harus bersiap-siap akan hal tersebut. Nah, di sini dikatakan nih, jika sesuatu yang buruk akan terjadi dalam hidup kamu, apakah kamu ingin tahu lebih dulu atau ingin mendapat kejutan? Aku
aku sih maunya lebih tahu ya. Kalau kejutan kan kaget ya, takut nggak siap sama hal itu. Kalau menurut kakak? Kalau aku ya, kalau hal buruk pasti pengen tahu lebih dahulu. Tapi hal buruk itu juga kita tahu lebih dahulu bisa kita ubah keadaannya. Contohnya nih, misalnya kita kedepannya kita lihat bahwa kita akan mendapat nilai yang baik. Kita diberitahu, wah kamu akan dapat nilai yang baik. Itu bisa kita ubah dengan belajar lebih giat. Jadi tentunya aku ingin mengetahui itu lebih dahulu agar aku bisa mengubah keadaan agar hal buruk itu tidak terjadi. Oke. Teman-teman, kita akan membahas lebih lanjut lagi bersama dengan Pendeta Beni yang sebentar lagi akan bergabung dengan kita. Nah, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Bersama saya Mauren dan juga Kak Noel, juga di sini dengan Pendeta Beni. Shalom Pak Shalom. Pendeta. Shalom Pendeta. Bye-bye ya, sehat ya. Pak Pendeta. Puji Tuhan. Baik, Pendeta, puji Tuhan Pendeta. Pendeta, apa kabar Pendeta? Bye-bye. Puji Tuhan. Nah, kita berdiskusi lagi nih Pak Pendeta. Kita kan sudah masuk nih ke Daniel pasal 8 dan ke-9. Dan kita tahu nih setiap nubuatan yang Allah berikan kepada Daniel pasti berakhir dengan Daniel jatuh sakit atau bahkan pingsan. Nah, mengapa nih Allah memberikan itu kepada Daniel? Pak Allah tahu nih bakal pingsan, bakal kaget. Apa nih yang perlu kita pelajari dari hal ini, Pendeta? Iya, kita kembali kepada kehidupan Daniel. Jangan lupa bahwa Daniel dalam posisi, sekali lagi dalam posisi dia pejabat pemerintah, tapi dia belajar Alkitab dengan baik atau belajar firman Tuhan dengan baik, yang mengatakan masa daripada penawanan mereka akan segera berakhir, ya 70 tahun itu, ya. Kok ini belum berakhir nih, tanda-tandanya belum ada gitu ya. Kok tanda-tandanya belum ada, Tuhan sepertinya nggak bikin apa-apa ini. Dan dalam kegelisahan itu dia mulai bertanya-tanya kepada Tuhan. Ya, dalam kegelisahan dia bertanya-tanya dan akhirnya Tuhan memberikan penglihatan kepada dia. Nah, pada waktu penglihatan itu diberikan, dia bukannya oh iya sudah mau berakhir. Tuhan tidak kasih penglihatan kepada dia. Oke, 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi kamu akan berakhir, kamu akan kembali ke negaramu, ke Yerusalem, kemudian kamu akan berkembang dan lain sebagainya, bla bla bla. Tidak. Yang Tuhan justru kasih tahu adalah bukan hanya mengenai keadaan itu, tapi juga keadaan daripada perjalanan sejarah dunia ini. Jadi begitu dia lihat sejarah dunia ini, wah ini besar sekali gitu loh. Dia bukannya tambah tenang, malah tambah gelisah. Dia tambah galau dengan keadaan itu, yang akhirnya membuat dia tidak kuat akan hal itu. Kemudian ya sering dia jatuh pingsan setelah mendapatkan penglihatan. Oke. Juga Pendeta tadi kan dikatakan ada tanduk kecil nih Pendeta. Tanduk kecil itu yang digambarkan oleh Daniel dalam penglihatan itu kira-kira melambangkan apa Pak Pendeta? Baik, ini kan gambarannya kalau kita kembali kepada Daniel 2, Daniel 7, masih ingat ya, Daniel 2 itu mengenai patung, ya, patung, kemudian 7 binatang keluar dan lain sebagainya, yang semuanya gambarannya sama, maksudnya negaranya sama, dijajarkan Babylon juga di sini, sampai kepada level di mana jari-jari kaki, ya, jari-jari kaki, 10 jari-jari kaki, di sini juga 10 tanduk, kemudian tanduk itu ada binatang lainnya, kemudian tiga patah, muncul satu, ya, kemudian dapat hal-hal lainnya yang dalam pelajar lebih detail lagi setelah kita mempelajari ayat-ayat ataupun pasal berikutnya. Nah, pada saat ini katakan bahwa penglihatan tanduk kecil itu adalah tanduk itu muncul, ya, kemudian dia tadinya sih kan patah ya, patah 3 itu, kemudian muncul 1, tapi tambah lama tambah besar, tapi kekuatannya itu kuat sekali, mulai menanduk ke kiri ke kanan, ya, ke selatan ke barat katakan, ya, dan tanduk itu mempunyai kekuatan yang mempengaruhi lingkungannya pada saat itu. Nah, gambaran itu pada waktu itu menggambarkan kepada bahwa zaman itu adalah zaman, kalau kita kembali kepada
patung, kembali kepada Daniel 7, maka zaman itu adalah zaman Roma ya, yang memerintah. Maka ini belum muncul Mesir ya, belum muncul Mesir, belum muncul yang lain-lain. Tapi Roma kemudian Yunani kan berikutnya sudah mulai ancar-ancar untuk masuk ya. Nah, zaman itulah mulai adanya satu kekuatan zaman Roma ini, kekuatan yang mempunyai pengaruh yang sangat sangat besar. Gitu. Nih, pemerintah, selanjutnya apa sebenarnya yang Allah ingin kita ketahui tentang pelajaran kita pada minggu ini? Iya, pelajaran kita juga kan memberikan gambaran bahwa ada satu kekuatan lain yang akan mempengaruhi dunia ini. Dan kekuatan itu digambarkan dalam pelajaran kita, misalnya kayak tadi terbagi empat kerajaan, masih ingat ya? Itu kan pada waktu zaman Alexander the Great ya. Kemudian jenderal-jenderalnya bagi 4 ya. Ptolemy ya, dan lain-lainnya itu ya, ada 4. Kemudian mereka ada pecah. Ya tadi kan mereka pikir bahwa oke, negara saya kuat, Alexander the Great usianya masih muda, ya masih 30-an, dia sudah bisa menguasai, boleh katakan menguasai dunia ini. Tapi karena kecerobohannya sendiri, dia akhirnya jatuh, dan pada waktu dia jatuh, kerajaan itu terpecah menjadi 4, ya, di mana jenderal-jenderalnya akhirnya menguasai 4 bagian, ya. Dan pada waktu 4 bagian ini digambarkan juga gambaran kepada orang-orang pada saat itu yang terpecah menjadi kekuatan-kekuatan itu, dan kekuatan itu jadi tidak kuat lagi, dan kekuatan-kekuatan itu yang sudah tidak kuat itu, maka mulai muncul negara-negara lain ya, mulai muncul Yunani dan lain sebagainya, itu yang menggambarkan pada kita ya dunia ini akan semakin menurun kekuatannya, sama seperti kalau kita kembali pada Daniel 2 ya, emas ya, emas, baga dan lain sebagainya, itu kekuatan itu juga akan seperti itu sampai kepada kekuatan besi dan tanah liat ya, besi dan tanah liat. Jadi kekuatan-kekuatan itu menggambarkan bahwa semua negara itu tidak selamanya itu akan kuat. Tidak selamanya. Mereka akan tambah lama muncul negara lain tapi lebih lemah. Muncul lagi negara lain lebih lemah dibandingkan yang awal seperti Babylon pada waktu itu. Ya. Dan kemunculan mereka ini bertambah lemah tapi mempengaruhi kepada bangsa Israel pada saat itu. Ataupun kepada orang percaya pada saat ini. Kemunculan itu membuat keraguan-raguan orang, membuat orang jadi gusar ya. Orang jadi gusar yang mengatakan ini mau sampai kapan? Ya, sampai kapan? Dan pelajaran kita pada saat ini kan ada pertanyaan, katakan sampai kapan? Sampai lewat 2300 petang dan pagi. Dan 2300 petang dan pagi, kita tahu ini adalah nubuatan terpanjang di dalam Alkitab. Mengenai 2300 pagi, yang kita tahu nubuatan itu satu hari itu bahkan 1 tahun. Jadi 2300, maka itu 2300 tahun. Nah, kalau kita melihat 2300 tahun itu, maka akan dimulai tahun-tahun pergerakan daripada nubuatan ini sampai kepada 1844. Pergerakan di tengah ini, diantaranya itu ada pergerakan-pergerakan lain, ya, dalam Daniel 8, ya, Daniel 9, itu kan ada masa-masa di mana ada 490, 70 kali 7, ya, dan lain sebagainya, yang memberikan kepada kita lebih detail lagi kejadian-kejadian yang diberikan. Gitu. Oke. Nah, pendeta juga dikatakan kalau musuh itu kan sering datang dalam hal-hal yang palsu. Untuk kita pada saat ini, gimana caranya kita bisa membedakan mana yang palsu dan mana yang asli? Iya, banyak orang yang menggambarkan bahwa Daniel pasal 8 mengenai Ka'bah, itu kan Ka'bah tuh yang ini udah lama ya. Ataupun mengenai 2300 itu petang dan pagi, itu kan setengah-setengah ya, dibagi dua. Jadi 1650 ya, 1650. Jadi ada yang menggambarkan seperti, ada yang gambarkan oh itu dulu, bahkan ada yang gambarkan dengan, saya pernah baca, gambarkan itu dengan keadaan di Indonesia. Ya, seperti jauh banget gitu ya. Jauh banget. Jadi banyak orang memberikan gambaran-gambaran
seenaknya saja tanpa ada dasar yang kuat daripada firman Tuhan. Kan biarkan Alkitab itu berbicara tentang dirinya sendiri. Ya, jadi pada waktu dia berbicara mengenai keadaan dunia ini, gambaran daripada 2300, kemudian gambaran daripada pergerakan 70 minggu, dan lain sebagainya itu kan penggambaran daripada pergerakan dunia ini. Jadi, kalau kita tidak baca dengan baik firman Tuhan, maka kita akan terjebak dengan ajaran-ajaran palsu. Ya, ajaran palsu, ajaran-ajaran yang tidak benar. Dan kalau kita terjebak dengan ajaran-ajaran tidak benar, maka kita akan terjebak kepada hal-hal yang akhirnya tidak sampai kepada pengertian kita apa sebenarnya maksud daripada pelajaran itu. Itu satu. Yang kedua adalah kita terjebak dengan itu sulit. Daniel, aduh sulit lah, nggak ngerti lah. Udah biarin aja lah, gitu ya. Itu sulit, tuh biarin aja. Kita nggak. Padahal sebenarnya itu cara setan juga ya. Cara setan supaya kita tidak belajar. Cara setan supaya kita belajar. Tapi kalau kita pelajari, maka sebenarnya kan kita lebih tahu maksud tujuan Allah bagi kehidupan kita, bagi dunia ini. Ya, sejarah dunia ini dibeberkan di sana, sejarah dunia ini diberitahukan di sana. Jadi kita sebenarnya tahu maksud Tuhan. Oh, maksud Tuhan begini loh. Ya. Jadi Tuhan itu sebenarnya ingin akan supaya kita semua selamat. Tuhan itu punya cara supaya kita bisa ditebus. Ya. Tuhan itu tahu apa yang akan terjadi ke depan itu dan bagaimana untuk mengatasinya. Tuhan itu tahu. Ya. Hanya kita kembali ajaran-ajaran, bisa saja ajaran itu jadi palsu oleh karena memang memberikan pelajaran yang tidak baik, atau itu jadi palsu karena kita tidak mau mempelajarinya. Oke, mungkin yang terakhir nih pendeta, sebelum kita tutup nih, boleh berikan penjelasan tentang pengharapan seperti apa yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita ini. Padahal kita tahu bahwa di masa depan ini akan banyak kesulitan lagi. Iya, saya senang ayat di bagian pokok. Ya. Bilangan 23 ayat 19. Ya, dikatakan Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ya. Jadi Allah kita itu bukan Allah yang seperti mana kita yang kadang-kadang, iya gue lupa ya. Kita, oh iya, atau kita bilang, bukan cuma bercanda tuh, padahal teman kita udah anggap serius gitu ya. Cuma bercanda nih. Tidak. Allah kita itu memang Allah yang menepati janjinya. Kemudian dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Terpenuhi. Kemudian Mazmur 27 ayat 5. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ya, ia di sini adalah Allah. Ya. Jadi Allah bukan Allah yang, kalau apa bahasa sekarang, bukan Allah yang abal-abal, gitu ya. Bukan Allah yang asal-asalan ngomong aja, tidak. Allah kasih tahu supaya kita memang siap. Itu pertama. Allah selalu menepati janji. Kemudian Allah itu memang memelihara kita. Allah memelihara kita. Jadi jangan pernah kita katakan, udahlah, nggak ada harapan lagi. Buat apa ikut Tuhan? Sudahlah, nggak bisa lagi kita begini, buat apa kita ikut Tuhan? Memang udah susah, mau bilang apa? Nggak ada jalan keluar kok sekarang. Ya. Sering kan bilang, nggak ada jalan keluar lagi. Udahlah, kita ini aja lah, ya. Ikutin aja apa mau ini. Tidak juga. Allah kita katakan, ayat-ayat tadi katakan bahwa Allah kita Allah yang peduli kok, ya. Allah yang peduli, Allah lihat kita, Allah menyembunyikan kita, katakan Allah melindungi kita, ya. Allah memberikan segala sesuatu bagi kita dan Allah menepati janjinya apa yang Dia harus lakukan. Jadi kita tidak perlu takut. Pengharapan kita harus taruh kepada Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi saya serah sama Tuhan. Ikuti Tuhan, ikuti jalannya, ya. Walaupun kita sudah tahu apa yang terjadi dalam perjalanan dunia ini, ya, akan lebih sulit dan lebih sulit, tapi jangan pernah takut untuk lari kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, kasih pengharapan. Pengharapan saya hanya kepada Tuhan.
tidak ada yang lain. Baiklah, nggak kerasa ya atas segala diskusi yang seru tadi kita sudah mau berakhir, dan mungkin Pendeta Benny bisa memberikan 1 dan 2 kesimpulan untuk teman-teman di sana dan dilanjutkan dengan doa. Baik, kepada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran kita Allah memegang kendali. Ya. Dari pelajaran Daniel pasal 8, Daniel pasal 9 memberikan kepada kita bahwa Allah memang yang memegang kendali dunia ini. Sejarah dunia ini sudah diberitahukan jauh sebelumnya. Bayangkan jauh sebelumnya sejarah dunia ini sudah diberitahukan apa yang akan terjadi. Allah yang memegang kendali dunia ini. Jadi jangan pernah takut untuk selalu berserah kepada Tuhan. Jangan pernah kita takut untuk datang kepada Tuhan. Ya. Dalam kesulitan, dalam apapun kehidupan kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kita harus tetap beriman kepada Tuhan dan memberikan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini. Terima kasih atas pelajaran yang kami dapatkan, yang mengingatkan bagi kami bahwa Tuhanlah yang mengendalikan dunia ini, dan Tuhan jugalah yang mengendalikan hidup kami. Itu sebabnya kami ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berkarya, Tuhan boleh melakukan apapun bagi kehidupan kami, karena Tuhanlah pengharapan dan kekuatan bagi kami. Kami tahu tidak ada hal yang tidak Tuhan tepati daripada firman Tuhan. Kami berdoa bagi semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, Tuhan menuntun mereka, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan. Pada saat ini kami mohon kiranya Tuhan mendengar seruan mereka, agar mereka pun boleh melihat dan merasakan kasih Tuhan bagi kehidupan kita. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama teman saya Kanuel dan juga Pendeta Benny di studio. Terima kasih Pendeta. Semangat terus dalam pelajaran kitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman. Dan lihat apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Allah tulis buat kita. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia menemani, mencari dan mempelajari firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.